Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Febiana sebagai moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek aplikasi komputer akuntansi 2 yang berjudul Penjualan Roti dan Jasa Catering PT Hanania Bakery. Pada presentasi ini akan dibahas dua pokok pembahasan secara umum. Yang pertama, membuat data perusahaan menggunakan aplikasi EBSS Premier versi 20. Yang kedua, menganalisa setiap transaksinya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya beserta dengan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, ada Nilandar Komariah menjelaskan tentang setup data awal dan jurnal umum. Kedua, ada Septia Kusmaningrum menjelaskan setup data awal dan laporan. Ketiga, ada Bestita ME Sinaga menjelaskan transaksi kas atau bank dan purchase. Yang keempat, ada Septia Febiana menjelaskan transaksi purchase dan laporan. Dan yang kelima, ada Meida menjelaskan transaksi sales dan laporan. Selanjutnya kepada Nilan Nur Komariah, saya persilahkan. Nama saya Nilan Nur Komariah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan data perusahaan baru. PT Hanania Bakery adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 31 Desember 2017, bergerak di bidang makanan, khususnya produk bakery. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Barang tersebut dibeli dan dijual kembali. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya, PT Hanania Bakery juga menyediakan jasa catering. PT Hanania Bakery sudah terdaftar menjadi PKP, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN sebesar 10% dari nilai penjualan pada setiap pelanggannya. Selanjutnya adalah data perusahaan. Ada nama perusahaan PT Hanania Bakery, alamat kawasan industri Jababeka Blok B nomor 31 Cikarang Bekasi. Ada nomor telepon, nomor fax, dan emailnya. Selanjutnya, kebijakan perusahaan. Periode pembukuan yang digunakan PT Hanania Bakery dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah periode akuntansi PT Hanania Bakery adalah 13 bulan. Yang kedua, list akun yang digunakan PT Hanania Bakery menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh EBSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu bakery. Yang ketiga, mata uang yang digunakan menggunakan 3 mata uang, yaitu rupiah, dolar Singapura, dan ringgit. Yang keempat, format tanggal yang digunakan adalah hari, bulan, tahun. Yang kelima, pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang memiliki PKP akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan mengurangi nilai utang sekaligus menambah PPN masukan sebesar 10%. Selanjutnya adalah kas keluar. Yang pertama, transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Yang kedua, transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Pengkodeannya adalah BKK-0001. Untuk penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN 10% dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Selanjutnya adalah penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke bank. Yang kedua, pengkodean untuk kas masuk BKM-001. Persediaan barang. Pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok of name dan perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Kita masuk ke langkah-langkah membuat data perusahaan.
Yang pertama adalah double klik pada ikon EBSS Premier di desktop. Setelah itu akan muncul kotak dialog Welcome to EBSS Premier. Jika kita ingin membuat data perusahaan baru, kita pilih Create. Selanjutnya adalah akan tampil kotak dialog New Company File Assistant. Di sini langsung saja kita klik Next. Setelah itu akan muncul Company Information. Di sini kita memasukkan data-data perusahaan yang tadi sudah kita sebutkan. Setelah itu klik Next. Di sini ada kotak dialog New Company File Assistant. Pada bagian Accounting Information berisi data pembukuan dan bukan transaksi perusahaan. Data yang diinput harus benar. Pertama kita masukkan current financial year, kita isi 2020. Selanjutnya last month of financial year, kita isi Desember. Conversion month-nya kita isi Januari. Number of accounting period-nya kita isi 13. Setelah itu klik Next. Akan muncul kotak dialog Please confirm your accounting information. Di sini menampilkan konfirmasi tentang accounting year yang telah dibuat. Kita sesuaikan dengan yang ada di data perusahaan. Setelah itu klik Next. Selanjutnya adalah bagian account list. Kita pilih, karena kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh EBSS, kita memilihnya I would like to start with one of the list provided by EBSS Premier. Setelah itu klik Next. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Select your account list. Di sini berisi tipe perusahaan yang akan kita buat. Yang pertama industry classification, kita isikan retail. Yang kedua type of business, kita isi bakery. Setelah itu kita klik Next. Muncul kotak dialog create your company file. Di sini adalah tempat kita menyimpan data. Jika ingin memindah, kita klik change. Jika tidak, langsung saja kita klik Next. Selanjutnya akan muncul kotak dialog New Company File Assistant dengan conclusion. Klik tombol Command Center supaya kita dapat melanjutkan setup melalui menu-menu yang ada seperti ini. Selanjutnya kita ke pengaturan preference. Di sini ada tabel-tabel ketentuan preference yang akan kita masukkan ke dalam EBSS-nya. Langkah-langkahnya adalah pilih menu setup, lalu preference. Setelah itu akan muncul pada bagian tab system, kita checklist ideal in multiple currency system wide. Dia akan muncul notifikasi jika kita akan menggunakan multiple currency. Kita klik OK. Kita klik OK ya. Setelah itu pada tab Windows kita unchecklist opsi automatically check spelling in text field before recording transaction. Kita unchecklist. Lalu selanjutnya pada bagian tab Sales, checklist opsi 1 for duplicate number on recorded sales, kita checklist. Selanjutnya adalah kita membuat termin untuk transaksi penjualan. Masukkan payment is due in a given of days. Discount days kita isi 10. Balance due days 30. Discount for early payment kita isi 2%. Monthly charge for late payment kita isi 0%. Setelah itu oke. Pada bagian tab purchase, checklist opsi 1 for duplicate number on recorded purchase, kita checklist. Setelah itu pada tab security, klik tombol user ID. Setelah itu klik new, lalu isikan nama user. Di sini kita mengisikan user kelompok 2.
Setelah itu klik OK. Selanjutnya pada tab security user access akan muncul nama user kita. Kita ke pembuatan data mata uang. Di sini ada tabel-tabel pembuatan data mata uang yang berisi currency code, currency name, exchange rate, sama currency symbol. Langkah-langkahnya adalah kita pilih menulis, lalu currencies. Selanjutnya akan muncul mata uang yang disediakan oleh EBSS. Kita hapus yang tidak kita gunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang yang kita mau delete, lalu pilih delete currency. Pada mata uang rupiah, kotak dialog currency list, edit United States dollars lokal ubah menjadi seperti berikut, yaitu currency code-nya kita isikan IDR, currency name kita isi rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya Rp kita isikan seperti ini. Setelah itu pada mata uang Singapore dollars kita buat currency code-nya SGD, currency name-nya Singapore dollars, exchange rate-nya sejumlah sekian. Setelah itu kita ke mata uang ringgit Malaysia. Pada kotak dialog currency list, edit ringgit Malaysia ubah menjadi seperti berikut. Currency code-nya MYR, currency name-nya ringgit Malaysia, exchange rate-nya 3.457,4300. Setelah itu hasil inputannya akan seperti ini. Dia berisi 3 mata uang yang akan kita gunakan, yaitu ringgit Malaysia, rupiah, dan Singapore dollars. Setelah itu kita close, lalu kita ke pengaturan data akun. Menghapus data akun yang tidak digunakan, kita hapus sesuai yang ada di tabel. Langkah-langkahnya adalah kita ke command center, lalu pilih account, lalu kemudian account list. Setelah itu cari yang akan kita hapus, lalu kita sorot, kita buka, klik kanan, lalu delete account. Selanjutnya adalah edit data akun. Di sini tabel ini berisi data akun lama dan data akun baru. Kita harus mengubah akun lama ini menjadi yang akun baru ini. Langkah-langkahnya adalah ke command center, account list sama seperti tadi. Lalu pilih account yang akan diedit, kita klik, lalu kita edit sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel. Kita isikan account type-nya bank, account number-nya 2110, account name-nya cash IDR. Setelah itu kita ke pembuatan data akun baru. Kita membuat data akun yang belum ada di account list. Kita isikan sesuai dengan tabel. Cara-caranya adalah sama, command center, account list, lalu kita klik new untuk membuat akun baru. Kita isikan data sesuai dengan tabel. Ini di sini dicontohkan cash SGD karena belum ada ya. Setelah itu kita ke kotak dialog account, tab detail, pada kolom currency ubah sesuai tabel. Currency-nya kita ubah, jika ini SGD kita ubah menjadi SGD. Setelah itu use currency, dia akan muncul kotak dialog EBSS Premier konfirmasi jika akan dibuatkan akun exchange otomatis oleh EBSS. Jika kita setuju, klik OK. Lalu selanjutnya pada kolom currency exchange account akan tampil nomor account secara otomatis. Klik OK. Di sini akan muncul kotak akun exchange. Kita hanya tinggal mengubah type-nya disesuaikan dengan yang ada di tabel, yaitu
tipe bank. Di sini kita rubah menjadi bank. Setelah itu klik OK. Sekarang kita ke pembuatan linked account. Beberapa akun yang perlu diatur linknya antara lain list, kita pilih menulis, lalu currency. Setelah itu kita pilih baris mata uang rupiah. Setelah itu kita edit ke receivable account. Kita isikan asset account for tracking receivable in this currency. Kita isi trade debtors. Bank account for customer received in this currency. Kita isikan cash IDR karena tadi kita mengedit mata uang IDR. Lalu ini kita checklist semua. Income account for freight in this currency. Kita isikan freight collected. Liability account for deposit received. Kita pilih customer deposit. Expense or cost of sales account for discount. Kita isikan discount given. Income account for late charge. Kita isi late fees collected. Kita ke pembuatan data pajak. Di sini ada tabel data pajak. Langkah-langkahnya adalah dengan kita klik menu list lalu text code. Setelah itu akan muncul tampilan kotak dialog text code list. Kita edit pada value added text, kita ganti PPN. Text code-nya kita isikan PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya adalah pembuatan data job. Pembuatan data job, langkah-langkahnya adalah list jobs. Setelah itu kita klik new. Setelah kita klik new, kita isikan detail job sesuai dengan tabel. Yang kita isi adalah job number sama job name-nya saja. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya adalah pembuatan kategori. Berikut adalah data kategorinya. Ada L untuk lokal dan O untuk overseas. Langkah-langkahnya, pada menulis kita pilih kategoris. Setelah itu kita klik new lalu isikan kategori sesuai dengan yang ada pada tabel. Setelah selesai kita masukkan semua lalu kita klik OK. Sekarang kita ke pembuatan price level. Di sini ada tabelnya. Langkah-langkahnya adalah dengan kita pilih list, menulis, lalu kita pilih custom list and field names. Setelah itu price levels. Dan dia akan muncul custom list and field name ini. Yang di tab price level kita isikan pada level A kita isi IDR, B kita isi SGD, C kita isi MBR. Selanjutnya kita biarkan. Setelah itu klik OK. Perkenalkan, nama saya Septia Kusumaningrum, NIM 111902995, kelas 11 3B 25. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan saldo awal akun, pencatatan saldo bukti utang, pencatatan saldo hutang, dan persediaan. Oke, yang pertama kita masuk ke pencatatan saldo awal akun. Di sini saya sudah ada saldo awal akun PT Hanania Bakery periode Januari 2020. Di sini ada nomor akunnya 1110 yaitu Kitchen Equity at Cost, debitnya 160 juta dan seterusnya. Kita sudah bisa lihat. Selanjutnya berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awalnya. Saldo awal neraca saldo di sini ada pada menu bar, pilih setup, pilih balance, kemudian pilih account opening balance. Nah, kemudian masukkan nominal saldo awal masing-masing yang perkiraan pada kolom opening balance yang tadi.
Nah, untuk nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier I20 dengan klik seperti di bawah ini. Maka akan muncul klik now. Nah, nanti itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK. Maka otomatis akan muncul hasilnya di cash dolar Singapura exchange, yaitu 52.245.000. Hasil dari pengisian saldonya seperti di bawah ini. Nah, lalu saldo itu akan dikatakan balance bila amount left to be locationnya Rp00. Ini saldonya dikatakan balance. Oke, selanjutnya di saldo piutang, berikut langkah-langkahnya. Pilih menu setup balance seperti tadi, customer balance, pilih jenis currency sesuaikan dengan data customernya. Contoh, saya akan menggunakan dolar Singapura, customernya PT Mekarjaya. Klik tombol add cell. Nah, di sini sudah ada. Terus isikan saldo seperti di bawah ini. Nah, invoice-nya tadi 01. Nah, setelah itu jobnya. Nah, oke, selanjutnya klik OK dan harus muncul kata congratulations. Fungsinya supaya akunnya itu dinyatakan sudah balance. Nah, berikut PT Mekarjaya Abadi. Hasilnya ini hasil currency IDR rupiah, dan ini untuk hasil currency mata uang ringgit Malaysia. Selanjutnya di saldo hutang, sama seperti tadi langkahnya, yaitu pilih menu setup balance, supplier balance, lalu pilih jenis currency sesuai dengan data supplier. Contohnya data ringgit Malaysia, suppliernya PT Sanjaya Sejahtera. Klik tombol edit purchase. Ini invoice-nya, edit purchase, invoice-nya 03 tadi. Isikan data saldo seperti yang data tabel tadi, lalu klik OK. Sama seperti tadi, harus muncul congratulations. Fungsinya untuk supaya balance akunnya dinyatakan balance. Nah, ini PT Sanjaya, ini PT Krama Yuda yaitu yang rupiah, lalu ini yang SGD atau Singapura, dolar Singapura. Selanjutnya setup item list, ya, persediaan barang, pencatatan persediaan barang. Berikut ada golongan roti kering, ada nastar, ada cookies, ada semprit, ada kue sagu, terus roti basah, ada brownies, ada bika ambon, ada kue ape pandan. Kita masuk ke pilih modul inventory, lalu isikan item list new, lalu isikan data pada tab profile buying detail dan selling tab. Ini itemnya yang di profil, inputannya seperti ini, yang ini di buying detailnya seperti ini, yaitu buying unitnya pieces, lalu kodenya NT. Nah, tab sellingnya itu harganya yaitu 250, lalu klik OK.
hasil input persediaannya, yaitu ini hasil inputannya. Selanjutnya kita masuk ke opening balance untuk persediaan. Langkah-langkah untuk setupnya yaitu setup opening balance-nya yaitu pada command center pilih inventory, pilih count inventory, akan tampil kotak dialog inventory, ketikkan jumlah pada kotak kolom count. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Nah, otomatis sudah diisi. Nah, di sini tampil dialog default-nya, yaitu klik continue, ininya dikosongkan saja, lalu klik opening balance. Nah, di sini isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel tadi 7.010 dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilih akun persediaan pada kolom akun seperti di bawah contoh gambar di atas. Lalu untuk mengetahui jurnalnya, klik CTRL+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory. Perkenalkan, nama saya Betsdita MS Sinaga, NIM 111900539. Berikut saya akan menjelaskan terkait analisa transaksi jurnal. Yang pertama itu transaksi kas masuk telah diterima setoran modal pemilik pada tanggal 2 Januari 2020 yang akan didebitkan pada akun cash atau IDR. Di sini saya akan tampilkan gambar 1.1 yang merupakan transaksi kas masuk. Hasil analisanya ialah transaksi tersebut adalah setoran modal dari pemilik. B. Menu yang digunakan yaitu deposit to account, yaitu bank BCA untuk transfer. C. Unchecklist teks inklusifnya. D. Lalu datanya isi sesuai dengan transaksi. E. Maka jurnalnya akan terbentuk secara otomatis. Baik, penyelesaiannya di sini akan saya coba jelaskan untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita pilih menu modul banking receive money. Di gambar 1.2 di sebelah kanan saya, inilah merupakan gambar menu modal banking receive money. Jadi kita nanti akan pilih dari sini, dari menu banking, lalu ke receive money di sebelah sini. Nextnya, untuk checklist to deposit account, pilih bank BCA. Nah, di sini kita bisa checklist deposit to account, pilih dengan kode akun 12140, yaitu bank BCA atau IDR. C. Unchecklist tax inklusifnya. Nah, di sini kita tidak perlu checklist tax inklusifnya karena tidak termasuk dengan PPN. D. Input data sesuai transaksi. Di sini barulah kita masukkan transaksi-transaksinya. Itu untuk payornya itu ditujukan untuk pemilik. Amount receive-nya sejumlah 50 juta rupiah. Lalu isilah dengan ID-nya sesuai dengan bukti kas masuknya tadi. Untuk date-nya tadi dicantumkan tanggal 2 Januari 2020, diisi di sini. Baik, setelah ini pilihlah record. Maka transaksi kas masuk telah selesai. Untuk misalnya ingin melihat transaksi itu apakah sudah diinput, kita bisa tekan Ctrl R di keyboard, maka transaksi akan muncul di situ apabila sudah berhasil diinput. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait transaksi kas keluar. Tanggal 22 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 2 juta rupiah menggunakan akun kas dengan kategori L. Di gambar 2.1 inilah bukti kas keluar. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus pilih modul account record journal entry. Di sini kita pertama harus membuka menu account dulu. Dari menu account kita pilih untuk record journal entry di sini. Di gambar 2.1 sudah ditampilkan bagaimana contoh
untuk tampilan menu account yang telah ada. Selanjutnya, isikan data sesuai dengan jurnal. Nah, di sini kita sudah mulai mengisikan sesuai dengan transaksi yang ada di bukti kas keluar tadi. Inilah hasil inputan di gambar 2.2 ketika sudah selesai dimasukkan transaksi-transaksinya. Setelah itu, sebelum kita untuk record, kita bisa kontrol R dulu, gunanya untuk melihat transaksi itu apakah berhasil sudah diinput. Nah, setelah itu, barulah kita bikin record. Perkenalkan, nama saya Medawati Amspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu transaksi penjualan tunai konsep single currency. Untuk yang pertama, transaksi penjualan tunai untuk catering mata uang IDR dari PT Lautan Berlian Jaya memesan jasa catering sebesar 5 juta menggunakan konsep transfer melalui BCA. Include 10% PPN. Nah, ini untuk gambar transaksi penjualan tunai cateringnya. Lalu untuk selanjutnya ada penyelesaiannya. Yang pertama, pilih modul sales, lalu enter sales. Untuk yang kedua, ubah layout menjadi service. Yang ketiga, pilih ke menu invoice, lalu selanjutnya checklist start inclusive, lalu pilih term menjadi COD. Nah, ini untuk tampilan kreditnya ya. Lalu untuk selanjutnya, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Nah, ini untuk gambar data penjualan jasa cateringnya. Lalu, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, transaction journal, tab sales, lalu sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom, lalu dated from dan kolom TO seperti seperti pada gambar. Ini untuk gambarnya ya, recap transactionnya. Lalu yang kedua, transaksi penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT Lautan Berlian Jaya untuk transaksi tanggal 12 Januari 2020 dengan BCA. Nah, ini untuk nota penjualannya, untuk gambar nota penjualannya ya. Lalu untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu receive payment. Ini untuk gambar menu salesnya ya. Nah, lalu pilih customer PT Lautan Berlian Jaya. Lalu ubah kolom deposit to account Bank BCA. Lalu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 5 juta. Lalu klik kolom amount received, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik record. Nah, ini untuk gambar receive payment-nya ya. Untuk selanjutnya, ini ada transaksi penjualan tunai konsep multi currency. Untuk yang pertama, transaksi penjualan tunai untuk catering mata uangnya MYR dari PT Mitra Sentosa Gemilang memesan jasa catering sebesar Rp345.700 menggunakan konsep transfer melalui BCA, include 10% PPN. Ini ada gambar transaksi penjualan jasanya ya. Lalu untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu enter, lalu ubah layout menjadi service, lalu pilih ke menu invoice, lalu checklist start inclusive, lalu pilih term menjadi COD. Nah, ini untuk gambar kreditnya. Lalu input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Nah, ini untuk gambar data transaksi penjualan jasanya. Nah, ini ya. Lalu yang kedua, transaksi penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 12 Januari 2020. Perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT untuk transaksi tanggal 15 Januari 2020 dengan BCA. Ini ada sebesar Rp345.700 transfer melalui Bank BCA. Ini ada gambar nota penjualannya.
Lalu untuk penyelesaiannya ini pilih modul sales, lalu receive payment. Ini ada gambarnya ya untuk menu salesnya. Nah, ini untuk yang kedua, pilih customer PT Mitra Sentosa Gemilang, ubah kolom deposit to account Bank BCA, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Lalu klik kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik record. Ketujuh, transaksi pembelian kredit konsep single currency. Tanggal 6 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Hanania. Nomor purchase-nya FB 060102 dengan jobnya P. Kategori L exclude 10% PPN. Baik, di gambar 7.1 merupakan adalah faktor pembelian kredit IDR. Dari hasil analisa, disimpulkan A. Transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit, sehingga modul yang digunakan adalah modul purchase. B. Termin yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah day of month after IOM. Tanggal pembayaran dan tanggal berikutnya diberikan diskon berlaku setelah berakhirnya bulan transaksi berdasarkan hari dan tanggal yang Anda tetapkan dalam diskon date and balance due date. C. Transaksi tersebut adalah exclude 10% PPN yang artinya hilangkan tanda checklist pada kolom teks eksklusif. Selanjutnya, layout yang digunakan yaitu item karena transaksi tersebut adalah pembelian barang-barang dagang untuk dijual kembali. Selanjutnya, jurnal pembelian akan terbentuk otomatis. Penyelesaiannya. Pertama, kita harus pilih modul purchase dulu. Pilih modul purchase, lalu pilih list enter purchase. Selanjutnya, pilih ke menu bill. Selanjutnya, unchecklist tax inklusif dan ubah data pada kolom termin. Selanjutnya itu, ubah data pada kolom termin, lalu ubah tampilan layout menjadi item, lalu isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, lalu pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Selanjutnya, pilih kategori menjadi L, lalu tekan Ctrl L untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Nah, tadi kan sempat disinggung di sini untuk terminnya yaitu day after IOM. Nah, di sini harus diklik untuk pilihan day after IOM. Nanti kita masukkan itu 10 di diskon days, balance due date-nya 30, untuk diskon for early payment-nya 10. Lalu di sini di unchecklist di bagian tax inclusive-nya. Setelah itu dari voucher sebelumnya ini ditujukan untuk PT Hanania. Jadi untuk ship-nya kita pilih PT Hanania, kita masukkan alamatnya. Baik, setelah itu input transaksinya, lalu jangan lupa untuk kategorinya dibikin L. Habis itu kita bisa tekan Ctrl R pada keyboard untuk melihat apakah hasil yang sudah kita input itu berhasil. Nah, setelah itu barulah diklik record. Di gambar 7.4 inilah tampilan ketika diketik Ctrl plus R di keyboard. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8, transaksi pembelian kredit multi currency tanggal 16 Januari 2020.
perusahaan membeli barang secara kredit adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Hanania Bakery dengan nomor purchase F012, job dengan kode P, kategori dengan O, exclude 10%. Di gambar 8.1 merupakan faktor pembelian kredit dengan mata uang MYR. Untuk hasil analisanya, yang A, transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit sehingga modul yang digunakan adalah modul purchase. B, termin yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah of day after EOM. Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi. C, transaksi tersebut adalah exclude 10%, yang artinya hilangkan tanda checklist pada kolom teks inklusifnya. D, menu yang digunakan adalah bill karena transaksi tersebut merupakan salah satu penginputan data barang yang telah diterima. Penyelesaiannya. Pertama, kita pilih modul purchase. Setelah itu, kita enter purchase. Setelah itu, kita pilih menu bill. Lalu, jangan lupa untuk unchecklist tax inklusifnya karena di awal di fakturnya sudah dikatakan tidak ada 10% untuk pajaknya, jadi kita unchecklist tax inklusifnya. Setelah itu kita harus ubah untuk data pada kolom terminnya, yaitu of day after EOM. Diskon day-nya 10, balance due date-nya 30, diskonnya 2%, sama seperti transaksi nomor 7 yang tadi. Setelah itu kita okekan, lalu lanjut dengan ubah data pada kolom termin, lalu ubah tampilan layout pada item, lalu isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Dan jangan lupa, pastikan rate yang ditampilkan adalah RM. Pilih kategori dengan O. Di gambar 8.3 merupakan bill yang sudah kita masukkan transaksinya tadi. Setelah itu, jangan lupa untuk memastikan kembali apakah transaksi yang sudah kita masukkan tadi sudah benar-benar terinput. Nah, kembali lagi kita tekan di keyboard kita di Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dan transaksi tersebut. Selesai itu kita okekan, lalu jangan lupa di record. Di gambar 8.4 inilah rekapan transaksi in purchase dengan mata uang MYR. Perkenalkan, nama saya Septi Ayu Febiana. Saya akan menjelaskan transaksi yang ke-9, yaitu transaksi pembelian tunai konsep single currency. Yang pertama ada transaksi pembelian tunai pada tanggal 9 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Kramayuda. Dengan nomor purchase FB0404, jobnya P, kategorinya L, harganya exclude 10% PPN. Maka kita lihat faktor pembeliannya. Di sini sudah jelas bahwa pembelian barangnya kepada PT Kramayuda, nomornya FB0404, tanggal 9 Januari 2020, dijual kepada Hanania Bakery, terminnya COD. Barang yang dibeli ada 2, ada sagu sebanyak 18, harga beli 50.000, total belinya 900.000. Semprit sebanyak 20, harga beli 75.000, totalnya 1.500.000. Total beli sebelum pajak 2.400.000, total PPN-nya 240.000, maka total setelah pajak adalah 2.160.000. Analisa dokumen tersebut adalah 1. Transaksi tersebut merupakan pembelian secara tunai atau COD, sehingga modul yang digunakan adalah modul purchase. Kedua, menu yang digunakan adalah bill, karena transaksi tersebut adalah menginput data barang yang telah diterima dari pemasok. Ketiga, dokumen 1 termin yang digunakan adalah COD. Yang keempat, transaksi tersebut adalah exclude 10% PPN, yang artinya dihilangkan tanda checklist pada kolom teks inklusif. Keempat, layout yang digunakan yaitu item, karena transaksi tersebut pembelian barang untuk dijual kembali. Yang kelima, jurnal pembelian akan terbentuk secara otomatis. Untuk penginputan di EBSS Premier versi 20-nya sebagai berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih bill, unchecklist teks inklusifnya. Jangan lupa ubah layout menjadi item agar tampilan-tampilan seperti ini, karena barang ini akan dijual kembali.
input data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Jangan lupa pilih kategorinya L. Sebelum merecord, kita bisa melihat hasil jurnal dari transaksi yang telah kita input dengan cara tekan Ctrl plus R, maka tampilannya akan seperti ini. Jika memang sudah yakin, boleh klik OK dan record. Yang kedua ada transaksi pembayaran pembelian tunai. Tanggal 9 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi kepada PT Kramayuda menggunakan bank BCA dengan nomor cek BK090120, jobnya P, kategorinya L. Ini adalah bukti nota dari PT Hanania Bakery dengan nomor BK002 tanggal 9 Januari 2020 kepada PT Kramayuda pembayaran dengan bank BCA. Hasil analisanya, transaksi tersebut masuk ke modul pembelian karena termasuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu pembayaran utang usaha. Yang kedua, ada transaksi tersebut mempengaruhi akun utang usaha berkurang di debit dan akun bank BCA berkurang di kredit. Penyelesaian dalam EBSS Premier versi 20, yang pertama kita bisa klik modul purchase, enter purchase, lalu pilih pay bill, nama supplier, jenis account silakan dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date, lalu isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayarkan pada kolom amount applied. Seperti ini. Yang tadi kita pilih account-nya, sesuaikan, lalu kita isi nama suppliernya, isi nomor cek dan tanggalnya, dan amount paid-nya kita isikan sesuai dengan transaksi yang akan dibayarkan. Klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, klik tombol tab pada keyword agar kolom out of balance menjadi 0. Untuk melihat jurnal dari transaksi yang telah kita input, kita bisa dengan klik Ctrl plus R. Setelah itu baru kita record. Transaksi yang ke-10, ada transaksi pembelian tunai konsep multi-currency. Yang pertama, pembelian tunai Singapura tanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Elang Jaya Sakti. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Elang Jaya Sakti, nomor purchase FB040101, jobnya P, kategorinya O, harganya exclude 10% PPN. Ini adalah faktur pembeliannya. Nomor yang sudah sesuai FB040101 tanggal 4 Januari 2020 kepada PT Hanania Bakery dari PT Elang Jaya Sakti, terminnya COD. Yang dibeli ada 4 barang, nastar, cookies coklat, semprit, dan sagu. Nastar 20, cookies coklat 10, semprit 10, sagu 15. Dengan harga nastar $4,50 Singapura, $4,00 Singapura untuk cookies coklat, dan semprit $5 Singapura dan sagu $3,5 Singapura. Total pembeliannya adalah 232,5 dolar Singapura ditambah pajak 23,25, maka totalnya adalah 255,75 dolar Singapura. Hasil analisa, transaksi tersebut merupakan pembelian secara tunai atau COD sehingga modul yang digunakan adalah modul purchase. Menu yang digunakan adalah bill karena transaksi tersebut adalah menginput data barang yang telah diterima dari pemasok. Dokumen satu termin yang digunakan adalah COD. Yang keempat, transaksi tersebut adalah exclude 10% PPN yang artinya hilangkan tanda checklist pada kolom teks inklusif. Layout yang digunakan yaitu item karena pembelian barang tersebut akan dijual kembali. Maka jurnal pembelian akan terbentuk secara otomatis. Untuk menginput dalam aplikasi EBSS seperti berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih menu bill, unchecklist
teks inklusifnya, ubah layout menjadi item agar tampilannya seperti ini, inputkan jumlah barang sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Jangan lupa pilih kategori O. Tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Jika sudah benar, maka bisa klik OK dan record. Yang kedua, ada pembayaran tunai dolar Singapura tanggal 4 Januari 2020. Perusahaan membayar transaksi kepada PT Elang Jaya Sakti menggunakan Bank Singapura dengan cek nomor BK040120, jobnya P, kategorinya O. Ini adalah notanya. Nomornya BK0002 tanggal 4 Januari 2020 kepada PT Elang Jaya Sakti, pembayarannya melalui Bank Singapura. Hasil analisanya, transaksi tersebut masuk ke modul pembelian karena termasuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu pembayaran hutang usaha. Transaksi tersebut mempengaruhi akun hutang usaha berkurang di debit dan akun bank Singapura berkurang di kredit. Penyelesaiannya dalam EBSS Premier versi 20 yaitu klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date, isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applet. Klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Nah, ini tutorialnya. Diulang, bisa kita klik purchase, enter purchase, pilih account yang sesuai dengan bukti transaksi, pilih supplier, input nomor cek, input tanggalnya, dan input amount-nya. Jika diklik, maka secara otomatis akan balance. Dan untuk melihat jurnalnya, kita bisa klik Ctrl plus R, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah yakin, bisa klik OK dan record. Transaksi pembayaran hutang. Tanggal 26 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Kramayuda menggunakan Bank BCA dengan mata uang IDR. Di gambar 11.1 merupakan bukti kas keluar yang keluar dari PT Hanania Bakery. Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus pilih modul purchase, lalu pilih pay bills, lalu masukkan nama supplier yaitu PT Kramayuda, lalu pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, lalu isikan pada kolom cikwi nomor dan kolom date, lalu isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayarkan pada kolom amount applet. Lalu klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Nah, di gambar 11.2 telah ditampilkan untuk pay bill dengan mata uang IDR. Di bagian sini, di akun ini sudah ditentukan untuk kodenya 12110. Suppliernya oleh PT Kramayuda, alamatnya Jalan Utama Raya nomor 16 Jakarta. Nah, setelah itu tekan Ctrl R pada keyboard untuk melihat transaksi tersebut. Akan muncul seperti gambar 11.3, Recap Transaction in Pay Bills. Lalu pilihlah Record. Selanjutnya itu nomor 12 transaksi pembayaran piutang yang telah diterima oleh pelunasan piutang dari PT Lautan Berlian Jaya pada tanggal 11 Januari 2020 yang akan didebitkan pada akun Bank BCA dengan mata uang IDR. Di gambar 12.1 telah ada bukti kas masuk yang dikeluarkan oleh PT Hanania Bakery. Untuk penyelesaiannya, pertama kita pilih modul sales, lalu pilih receive payment. Isi dengan nama customer di bagian sini untuk PT Lautan Berlian Jaya. Untuk amount receive-nya
itu kita isi dengan nominal 3 juta rupiah. Lalu input data transaksi pelunasan piutang sesuai dengan transaksi tersebut. Isilah nominal pembayaran pada kolom account applied sesuai dengan jumlah. Setelah itu, klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Di gambar 12.2 merupakan gambar dari menu receiving payment. Lalu setelah itu, kita boleh melihat untuk jurnal tersebut dengan mengetik di keyboard Ctrl+R. Setelah itu muncullah untuk rekap transaksi in received payment seperti di gambar 12.3 seperti di sini. Setelah itu, kita tutup untuk halaman tersebut, lalu kita pilih record. Dari menu receiving payment. Lalu setelah itu, kita boleh melihat untuk jurnal tersebut dengan mengetik di keyboard Ctrl+R. Setelah itu muncullah untuk rekap transaksi in received payment seperti di gambar 12.3 seperti di sini. Setelah itu, kita tutup untuk halaman tersebut, lalu kita pilih record. Menjelaskan transaksi purchase dari PT HNY Bakery. Di transaksi 13, ada transaksi retur pembelian pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor purchase FB050101. Perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Elang Jaya Sakti berdasarkan nomor purchase FB040101 pada tanggal 5 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Jobnya P, kategorinya O, harganya exclude 10% PPN. Kita lihat dari bukti returnya. Nomornya sudah sesuai FB050101 tanggalnya 5 Januari 2020 kepada PT Elang Jaya dan jenis pembayarannya tunai. Barang yang diretur ada 2, ada nastar dan cookies coklat. Kuantitinya sebanyak 5. Penyelesaiannya, yang pertama kita pilih modul purchase, lalu klik enter purchase, kemudian pilih menu bill, layout menjadi item, checklist tax inclusive, pilih nama supplier. Tampilan di IBSS-nya seperti ini. Jangan lupa pilih menu bill. Layoutnya diganti menjadi item agar tampilan tabelnya seperti ini. Pilih suppliernya, terminal COD, harganya tax inclusive-nya di unchecklist karena harganya exclude. Masukkan nomor PO-nya dan tanggalnya. Lalu, buatlah fakturatur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Di soal tadi, yang diretur adalah nastar dan cookies coklat sebanyak 5. Kita klik minus 5. Kita cari barangnya, kode barangnya. Otomatis akan muncul seperti ini. Lalu pilih kategori O dan klik record. Kemudian pada modul purchase kita bisa pilih purchase register. Lalu di kolom purchase register kita apply to purchase. Maka akan tampil seperti ini. Kita klik. Lalu kita isi pengisian data pada kotak dialog settle return debit. Kita ubah ID-nya, jangan lupa, sesuai dengan di soal FB040101, kita ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal retur. Lalu akan otomatis seperti ini. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa Ctrl R, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah rekap transaction in sales return dan debits milik PT HNY Bakery. Untuk selanjutnya ada transaksi retur. Nah, di sini untuk transaksi returnya ada transaksi retur penjualan pada tanggal
21 Januari 2020, perusahaan mendapatkan retur penjualan dari PT Mekarjaya Abadi dengan INF FJ210101 berdasarkan transaksi pada tanggal 20 Januari 2020, nomornya FJ200102, secara kredit dengan terminate 10 after M. Nah, ini ada gambar retur penjualannya. Nah, lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama pilih modul sales lalu enter sales, yang kedua pilih ke menu invoice, yang ketiga end checklist tab inclusive, lalu pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, lalu pilih term. Nah, ini untuk gambarnya ya, Lalu untuk selanjutnya isikan data transaksi purchase atau menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Lalu ubah kalimat pada jurnal memo sales retur PT Mekarjaya Abadi. Nah, ini untuk gambarnya, gambar salesnya. Lalu selanjutnya klik Ctrl+R untuk melihat jurnal tersebut. Lalu klik record. Nah, ini untuk gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi adjust inventory. Transaksinya adalah pada tanggal 31 Januari 2020 lakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode CC sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Penyelesaiannya pada command center, kita pilih modul inventory lalu pilih adjust inventory. Isikan data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Pada inventory journal number kita isikan sesuai dengan soal, yaitu IJ strip 0001. Date-nya kita isikan 31 Januari 2020. Memonya penyesuaian persediaan. Untuk item numbernya kita isi CC karena yang hilang adalah CC. Kuantitinya kita minus karena barangnya berkurang. Unit cost-nya kita kosongi karena tidak diketahui. Untuk jobnya kita isikan P, kategorinya kita isi L. Setelah itu record. Nah, untuk selanjutnya ada laporan. Untuk laporan ada profit dan loss. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui besaran pendapatan bersih. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel, Report, lalu yang kedua klik Account, lalu yang ketiga pilih Income Statement, lalu yang keempat pilih dan klik Customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2020, lalu klik Display. Nah, ini untuk gambarnya PT Hanania Bakery. Untuk selanjutnya yang B, Account Transaction. Pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel, Report, lalu klik Account. Lalu yang kedua, Account Transaction. Kemudian klik tombol Customize. Lalu yang ketiga, kotak dialog Report, Customization, General Journal. Lalu tentukan periode tanggal pada transaction, date from, ketik 01/01/20 dan sampai 31/01/20. Kemudian klik tombol Display. Lalu report display ditampilkan dapat langsung mencetak laporan ini dengan mengeklik tombol print atau jika ingin mengirimkan ke program lain untuk diolah. Lalu pilih tombol send to, pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan, contoh PDF. Lalu yang kelima, simpan file pada directory yang diinginkan. Lalu yang keenam, berikut datanya. Nah, ini untuk datanya, gambar untuk data-datanya. Ini juga. Lalu yang ketiga, standard balance set.
Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasif. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Report. Lalu yang kedua, klik Account. Yang ketiga, pilih Standard Balance Set. Lalu yang keempat, klik Customize, pilih periode laporan Januari 2020, lalu klik Display. Nah, ini dia akan menampilkan gambar balance set ini pada PT Hanania Bakery. Nah, lalu Cash Disbursement. Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Report, lalu klik Banking. Lalu pilih Cash Disbursement, klik Customize, pilih periode laporan Januari 2020, klik Display. Nah, dia akan menampilkan gambarnya ya. Lalu untuk cash resepnya, yang pertama pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel atau Report, lalu klik Banking, lalu pilih Cash Receipt, klik Customize, pilih periode laporan Januari 2020, lalu klik Display. Nanti dia akan menampilkan gambar ini ya, yang cash. Selanjutnya saya akan menjelaskan cash receipt, yaitu satu pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Report, klik Banking, pilih Cash Receipt, klik Customize dan pilih periode Januari 2020 dan klik Display. Berikut contohnya, klik Report, lalu klik menu Banking dan cari Cash Receipt. Nah, lalu klik Customize, lalu periodenya yaitu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, lalu klik Display. Maka akan muncul data seperti ini. Selanjutnya di sales customer summary, yaitu satu pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, lalu klik Report, klik Sales dan pilih Summary, klik Customize dan pilih periode Januari 2020. Sama seperti tadi, klik Report, terus klik Sales dan nanti klik Customize dan akan muncul seperti ini, lalu diklik Display, lalu akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya ada purchase atau customer summary. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Reports. Klik reportsnya yang ini ya. Lalu klik Purchase. Lalu pilih Purchase Summary, maka akan tampil Report Customization Purchase Summary. Kita pilih tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 2020 sampai dengan tanggal 31 bulan 1 2020. Maka akan tampil Purchase Supplier Summary-nya PT Hanania Bakery. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti yang ada di sebelah kanan laporannya, kita bisa klik Send to, kita klik PDF. Maka akan tampil laporan seperti ini. Ini adalah tampilan Purchase Supplier Summary dari PT Hanania Bakery. Dari presentasi proyek yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Hanania Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya roti dan jasa catering,
yang didirikan pada tanggal 31 Desember 2017 dan melakukan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan EBSS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency pada awal tahun 2020. Berdasarkan data yang telah diinput ke sistem, dapat disimpulkan bahwa transaksi penjualan PT Hanania Bakery periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami keuntungan sebesar Rp1.367.360.098. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.